Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Octavia dari kelas manajemen 2 Rek B NIM 2003-04-091. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu ruang lingkup manajemen koperasi. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasikan, dan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anggota secara optimal, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses nilai tambah. Merupakan usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Dengan demikian, manajemen koperasi disimpulkan sebagai kegiatan partisipasi anggota merupakan sumber daya pokok yang senantiasa perlu dioptimalkan. Yang kedua, pengertian koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Kriteria koperasi menurut Hanel. Yang pertama, kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurang-kurangnya mempunyai kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Yang kedua, swadaya kelompok koperasi, kelompok individu yang mewujudkan tujuan melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama. Yang ketiga, perusahaan koperasi dalam melakukan kegiatan bersama dibentuk suatu wadah, yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat, promosi anggota. Perusahaan koperasi yang terdapat dalam anggota tersebut mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengorganisasikan, dan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anggota secara optimal sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan. Yang pertama, motif sosial. A. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. B. Diakui keberadaannya oleh masyarakat. C. Ikut dengan kecenderungan umum atau mode. Yang kedua yaitu motif ekonomis. A. Memperoleh harga pelayanan. B. Terbantunya usaha yang dijalankannya. C. Memperoleh bagian sisa hasil usaha (SHU). Yang ketiga, indikator kemajuan. Koperasi selalu dalam keadaan berkompetensi dengan organisasi lainnya dalam memperoleh anggota modal, pelangganan, dan lain sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota, maka koperasi harus memiliki keunggulan khusus agar mampu berkompetisi dengan baik. Keunggulan koperasi lahir adalah sistem organisasi dan manajemen yang efektif, di mana keadaan tersebut dapat terwujud manakala sumber daya manusia memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang cukup untuk mendukung usaha ke arah itu. Dikaitkannya dengan karakteristik tujuan dan prinsip koperasi, maka keunggulan koperasi harus diarahkan pada yang pertama, ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan swadaya, self-help organization, merupakan keterlibatan secara total dari para anggota. Yang kedua, ketangguhan koperasi sebagai badan usaha dalam pengusahaan pasar, yaitu market promotion. Ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan yang tumbuh dari bawah sangat ditentukan oleh tingkatnya kepedulian anggota, fungsi sebagai pemilik untuk turut dalam memproses perkembangan perangkat organisasi koperasi. Yang pertama, unsur-unsur organisasi koperasi. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam jumlah organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri apalagi melaksanakan usahanya. Rapat anggota merupakan pewujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Tugas pengurus koperasi. Dalam pasal 50 UUD Koperasian nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas yang pertama mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, yang kedua mendorong dan memajukan usaha anggota, yang ketiga menyusun rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk mengajukan kepada rapat anggota. Yang keempat, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang kelima, menyusun rencana pendidikan pelatihan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang keenam, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
Dan yang ketujuh, pelenjangan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. Badan pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberikan mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan perusahaan koperasi. 2. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Perencanaan berisi pernyataan tentang penetapan tujuan, sasaran, dan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Melalui perencanaan yang baik, koperasi dimungkinkan untuk pertama mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, yang kedua menyelenggarakan berbagai tindakan secara konsisten dan berseimbang. Yang ketiga, memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan. Yang keempat, bahan untuk mengevaluasi keberhasilan perjalanan. Perorganisasian merupakan proses pengimbang sumber daya organisasi dalam sebuah mekanisme tugas sehingga terbagi beban tugas serta tanggung jawab pada unit-unit kecil dalam struktur keorganisasian. Penyelarasan adalah usaha untuk mencapai harmonisasi kerja antar unit dalam struktur dan mekanismenya. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang baik dalam proses maupun hasil pekerjaan. Yang ketiga, pengelola atau manajer. Dalam ketiga alat perlengkapan organisasi di atas, pengurus memiliki posisi sentral dalam artian di suatu sisi pengurus merupakan pelaksanaan keputusan rapat anggota. Di sisi lain, pengurusan dan pengendalian organisasi diawasi oleh badan pengawas. Manajemen pemasaran eksternal koperasi. Pemasaran adalah suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal. Koperasi di pasar eksternal tidak berbeda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Guna mendapat keuntungan yang besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar eksternal, merancangkan dan merumuskan rencana pemasaran, serta mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggannya. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum bersaing menawarkan produk jasa yang sama. Pada koperasi, fungsi pemasaran melekatkan pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, mempengaruhi setiap aspek perusahaan dan produk sampai proses tenaga dan pembelian bahan. Dengan sebagian bergejolaknya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami kepentingannya pengembangan strategi pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Riset pasar koperasi. Riset pasar atau market research merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematik dalam mengumpulkan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan, pelanggan, dan persaingan suatu perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keempat, menarik kesimpulan dan bertindak. Menyusun rencana pemasaran koperasi. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, menentukan pasar sasaran yang tepat. Yang ketiga, menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing. Yang keempat, menyusun strategi berbau pemasaran yang tepat. Unsur bauran pemasaran koperasi. Yang pertama, produk. Yang kedua, distribution. Yang ketiga, price. Yang keempat, promotion. Produk. Produk koperasi adalah barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan koperasi kepada anggota atau non-anggota yang menjadi pelanggannya. Melalui produk, perusahaan koperasi akan menikmati keuntungan atau justru mengalami kerugian. Oleh karena itu, produk merupakan faktor yang sangat penting dalam pemasaran. Produk koperasi adalah barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan anggota atau non-anggota. Kesetiaan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan pembelian tentang manfaat sebuah produk. Ada syarat lain yang harus diperlukan agar pembelian dapat setia pada produk tersebut, yaitu setiap saat diperlukan. Produk dapat diperoleh dengan mudah di tempat yang diinginkan atau terdekat. Bagaimanapun sempurnanya, suatu produk atau jasa tidak akan berarti apa-apa bila berada jauh dari jangkauan konsumen.
Price, harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian, hanya mengaruhi baik penjualan maupun laba. Tanpa harga yang benar, penjualan dan laba mendapatkan kesulitan. Harga adalah nilai uang atau non-monetary value dari produk atau jasa di pasar. Harga mengukur berapa banyak uang yang harus ditukar ke pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Harga juga merupakan petunjuk tentang nilai produk atau jasa bagi seseorang, dan pelanggan yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama. Yang keempat itu promotion. Promosi menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. Tujuannya adalah menginformasikan dan membujuk pelanggan. Iklan mengomunikasikan manfaat barang atau jasa pada calon pelanggan melalui media massa. Penjualan secara pribadi melibatkan seni menunjuk dalam perjualan dengan dasar tatap muka. Program promosi perusahaan koperasi dapat mempunyai peranan penting dalam menciptakan citra tertentu dalam pikiran pelanggan. Manajemen pemasaran internal koperasi. Manajemen pemasaran internal koperasi. Keputusan untuk menetapkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi boleh saja berbisnis di pasar eksternal dan mendapatkan hasil usaha yang besar, namun perhatian utama harus tetap pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Mengembangkan koperasi dengan memperdayakan pasar internal merupakan keniscayaan, karena keberhasilan koperasi sangat tergantung pada sejauh mana koperasi memberikan kepuasan anggota. Tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi. Jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya, tugas perusahaan koperasi di pasar internal adalah memberikan pelayanan terbaik pada anggotanya, sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnis dengan perusahaan koperasi. Pelayanan itu dapat berupa pemberian harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dan mengembangkan usahanya. Menyusun rencana pemasaran internal. Salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasikan pasar sasaran target market, yaitu anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya, penentuan pasar sasaran untuk produksi produk-produk tertentu sangat diperlukan. Anggota adalah pelanggan yang perlu dia layani dengan baik dan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan terhadap anggota harus lebih utama dibandingkan dengan anggota lainnya. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat membangun daya saing di pasar internal. Jika koperasi tidak memberikan pelayanan dengan baik dan anggota tidak mendapatkan manfaat atas keanggotaannya, sementara perusahaan pesaing koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih baik, maka koperasi akan hilang daya saingnya. Manajemen keuangan koperasi. Pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau modal. Dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi, yaitu anggota, dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset tetap seperti mesin, gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain, atau aset-aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan. Karakteristik keuangan koperasi. Karakteristik keuangan koperasi juga sangat terkait dengan bentuknya laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi dan neraca. Sumber pemodalan koperasi. Pada Undang-Undang Kekoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan atau hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan suara utang lainnya, dan sumber-sumber daya yang sah. Cadangan koperasi. Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian hasil usaha setelah pajak yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi
Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.